Meningkatnya angka kasus KDRT di Indonesia menyebabkan Indonesia berada dalam kondisi darurat KDRT. Bahkan KDRT jadi salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia. Sampai akhirnya aku pergi dari rumah karena udah capek. Dan terakhir dia buang-buangin baju aku sama baju anak-anak. Sampai terakhir dia pukul lutut anak-anak sampai memar, biru. Keadaan aku udah kayak, udahlah aku bawa anak aku gitu. Ngekos di luar tuh dia sendiri. Udah capek, Kak. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, penyebab terbanyak perceraian sepanjang tahun 2021 yaitu perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan. Diikuti faktor ekonomi dan KDRT menempati posisi keempat. Menurut Badan Statistik Indonesia, kasus perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus pada 2021. Meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020. Meskipun seringkali dianggap sebagai cobaan dalam berumah tangga, namun KDRT tidak bisa dimaklumi begitu saja. Pasalnya, segala bentuk kekerasan bisa menyebabkan dampak buruk bagi korbannya. Fisik, batin, semua ya, hancur gitu. Kayak untuk mengenal laki-laki lagi, untuk berpacaran atau bahkan menikah, aku kayak mikir lagi gitu, kayak mungkin nggak ya kejadian kayak gitu, mungkin nggak ya nanti nggak kayak gitu lagi. Aku takut. Dampak yang paling pertama tuh dampak psikis ya, karena apapun bentuk tindakan kekerasannya, mau dia kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, dia selalu memiliki dampak psikis yang luar biasa. Karena dia kehilangan keseluruhan rasa amannya. Dampak psikologinya justru seseorang merasa ketakutan yang luar biasa, trauma, mereka merasa dikucilkan karena mereka yang disalahkan atas tindakan kekerasan yang terjadi padanya di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan luka secara fisik saja gitu, dan juga menyebabkan luka secara batin. Nah, inilah yang membuat korban itu merasa trauma, dan trauma itu sangat susah sekali untuk dihilangkan. Trauma yang luar biasa, depresi, sehingga bisa membuat seseorang korban tersebut akhirnya berusaha untuk bunuh diri. Ancaman hukuman pada tindak KDRT terdiri atas 3 bentuk. Pertama, bila menyebabkan luka sakit, akan dikenakan sanksi penjara selama 5 tahun, lengkap dengan denda senilai 15 juta rupiah. Kedua, bila menyebabkan luka berat, akan dipenjara selama 10 tahun. Lebih parah, tindakan dengan menghilangkan nyawa akan terancam pidana selama 15 tahun penjara. Karena KDRT merupakan satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk aman, berhak untuk tentram, berhak untuk bahagia. Berhasil lepas dari belenggu kekerasan sang suami, kini Maya hanya fokus untuk masa depan buah hatinya. Aku sibuk sama kerja aja sih. Dalam mindset aku kerja buat anak-anak. Udahlah, hati masalah belakang. Aku harus bisa untuk anak-anak aku ke depannya. Dimanapun caranya mereka harus jadi manusia. KDRT menjadi salah satu masalah rumah tangga yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Laki-laki maupun perempuan tidak boleh abai, karena siapapun punya potensi menjadi korban KDRT. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.